قائما بصعيد على المنبر وعلى المنبر جامعة رحمكم الله يا قائما بصعيد على المنبر وعلى المنبر جامعة رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qawwir awil minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bil khairi minal sabirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hajama al-ahzab wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'iyada musimal khair wa ja'ala ma fil ardi jami'an lil-'imarati wa zaw'il hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu khaliqul ardi was samawati wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila dinihi bi awdahil bayyinat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina al-kainat nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in al-mujtahidin li nusratil din wa idaratil munkarat. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat
الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الله أكبر 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 ولله الحمد. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai detik saat ini kita diberikan sehat wal afiat, panjang umur, dan kita juga bisa melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan sempurna. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik puasa kita, salat kita, tahajud kita, zikir kita, doa kita, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dipertemukan kembali di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah suci bulan Ramadan. Sebagaimana Allah mewajibkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan, maka patut bagi kita setelah kita melaksanakan ibadah 1 bulan penuh, kita merayakan kemenangan kita, kemenangan dalam diri kita, kemenangan kita melawan hawa nafsu kita, kemenangan kita melawan daripada setan-setan yang selama ini mengganggu kita, baik yang bentuknya jin maupun yang bentuknya manusia. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan setiap saat kita rindukan. Ramadan kita harapkan setiap tahun kita bisa hadir dan bisa melaksanakan ibadah di bulan suci itu. Tetapi banyak di antara kita yang belum tentu tahun depan akan menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan itu semua yang kita lakukan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya bahwa tujuan daripada puasa itu membentuk manusia menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa, maupun terhadap dirinya dan keluarganya. Ini yang sangat terpenting dalam kehidupan kita. Kalau di bulan Ramadan kita tidak melaksanakan dengan semaksimal mungkin, tidak baik kita melaksanakannya, maka efeknya pada saat Idul Fitri bisa kita lihat nanti. Berubahkah manusia yang melaksanakan seperti ini setelah Ramadan meninggalkan kita? Berapa banyak saudara-saudara kita yang pada saat ini bahkan menjelang Ramadan berakhir bukan bertakbir,
bertahmid, bertasbih, tetapi melakukan hal-hal yang sifatnya mubazir, bahkan mengharamkan dirinya, dan insya Allah bau surga dia tidak akan memenuhinya, tidak akan ditemui, tidak akan dia hirup keindahan nikmatnya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Fitri berarti kita kembali suci. Suci seperti bayi yang baru dilahirkan, diampuni dosa kita, dibersihkan kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan, baik yang zahir maupun yang batin. Oleh karena itu, sebelum Al-Fakir melanjutkan khatib, salah satu yang bisa menghapus daripada dosa-dosa yang disengaja pun yang tidak disengaja, karena bisa jadi puasa kita tidak mengandung pahala. Oleh karenanya, dengan satu yang bisa menggugurkan itu semua adalah zakat fitrah. Bagi kaum muslimin dan muslimat, sebelum Al-Fakir lanjutkan, silakan tunaikan zakat bila mana masih ada yang belum menunaikan zakatnya, karena zakat lebih utama ketimbang daripada sholat Idul Fitri. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita merasa kurang mampu, banyak di antara lingkungan kita juga ada yang tidak mampu. Baru saja Al-Fakir ketika mau masuk di lingkungan perumahan komplek Masjid Al-Hikmah, ada pemandangan yang hampir mirip dengan semalam Al-Fakir sebelum meninggalkan pondok pesantren, di mana ketika Al-Fakir sebelum meninggalkan pondok pesantren, masih ada anak yang tertinggal di dalam pondok. Terkadang dalam kehidupan kita, kita hanya bisa mementingkan diri kita tanpa mempedulikan lingkungan kita. Maka kalau ini terjadi, nilai pendidikan di dalam bulan Ramadan berarti tidak membekas dan tidak berhasil dalam diri kita. Di pondok pesantren Al-Fakir ada satu anak yang tidak pulang ke rumah. Ketika Al-Fakir tanya, kenapa kamu tidak pulang? Saya lebih baik tinggal di pondok, Pak Kiai. Kenapa kamu mau tinggal di pondok? Karena saya tidak punya orang tua. Adakah saudara kamu? Banyak saudara saya, tetapi mereka tidak pernah peduli terhadap saya dan lingkungan. Kalaupun saya pulang, apa yang saya harapkan? Mau makan pun susah. Kalau di pondok, insya Allah bekas-bekas beras masih ada, akan saya masak dan akan saya makan sampai kedatangan santri-santri yang lainnya. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Di depan tadi ada anak yang menangis, tepatnya di samping gedung pertemuan Peruri, minta sama ibunya sarapan pagi. Kita mau berangkat disunahkan makan dulu sebelum sholat Idul Fitri. Bahkan tidak habis kita makan, masih ada sebutir dua butir nasi. Sementara di depan komplek ini, mohon maaf, meskipun tidak semua warga komplek ini
bersifat acuh tak acuh. Terbukti kegiatan tadi luar biasa. Anak ini nangis, ibu lapar. Dari kemarin saya belum makan. Ibu bilang nanti. Ternyata ibunya rajin ibadah, masih zikir. Saya berhenti. Awalnya saya mau masuk di pintu samping gedung pertemuan. Saya urungkan, saya ambil apa yang ibu lakukan di sini. Mau sholat id, mari bersama saya. Lalu Haja bilang, pakaian kamu kotor, Pak Haji. Saya nggak pantas berkumpul bersama orang-orang yang bersih. Apa ibu puasa? Kemarin alhamdulillah saya puasa, dan kami lebih sering puasa ketimbang daripada makan. Saya teringat cerita salah satu sahabat Rasul, Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali sambil duduk di beranda bersama istrinya Fatimah, ada tetangganya datang. Ya Amirul Mukminin, adakah sepiring gandum yang kau miliki? Aku dan keluargaku 3 hari belum bisa menikmati, belum bisa makan, perutku kosong. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Wahai Fatimah binti Rasulullah, kemari kau, ambilkan gandum. Masih adakah gandum di belakang rumah kita? Sebelum Fatimah meninggalkan, dia bisiki pada suamiku tersayang, tinggal setengah piring. Itu pun buat kita nanti berbuka puasa. Mungkin kita tidak makan, hanya Hasan dan Husain yang makan. Ambilkan Fatimah. Maka diambilkan. Setelah tetangga tadi pergi, Sayyidina Ali langsung masuk kamar, nangis terseduh. Istrinya Fatimah bertanya, ya Sayyidina Ali, apa yang kau lakukan? Apa kau takut bahwa nanti kita tidak akan makan dan kita kelaparan pada saat berbuka? Apa kata Sayyidina Ali? Aku tidak pernah nangis ketika aku lapar, karena ayahku mengajarkan aku. Aku pun juga tidak pernah marah ketika makanan itu tidak ada di dapur. Dan aku tidak pernah protes apakah kau beli gandum atau tidak. Yang aku tangisi, kenapa tetanggaku yang susah datang ke rumah minjam gandum. Saudara-saudara sekalian, 1 minggu lalu ada 2 anak remaja datang ke rumah. Maksudnya tidak datang hanya istirahat di Serabi yayasan kami di Jalan Impres. Saya perhatikan 1 hari dia mampir, besoknya mampir lagi. Ketika saya tanya, rumah kamu di mana? Kami tidak punya rumah, Pak Ustaz. Dari mana asal? Kami dari Kerawang. Orang tua mana? Orang tua saya sudah tidak ada. Sejak kapan kamu jadi pemulung? Sudah 1 bulan. Luar biasa. Anak usia 15 tahun dan 13 tahun melawan nasib
hanya untuk sesuap nasi. Sementara kita lebih banyak menikmati kehidupan. Di bulan Ramadan banyak makannya. Sebelum berbuka kita sudah banyak berpikir dengan apa nanti kita berbuka. Tapi kita tidak pernah berpikir, adakah tetangga kita, lingkungan kita, orang-orang yang perlu kita bantu. Padahal kalau kita hafal dan kita tahu wa fi amwalihim haqqul lisaili, kata Allah, diminta tidak diminta ada hak mereka, maka berikan. Jangan bangga kita membawa kendaraan yang mahal. Jangan bangga pada hari ini kita pakai pakaian yang mewah, yang bagus. Karena pada hakikatnya Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Satu tetangga kita kelaparan, sedangkan kita nyenyak tidur, maka neraka akan membakar kita. Saudara-saudara sekalian yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka zakat fungsinya membantu mereka, bantu mereka, bukan hanya untuk makan, tapi berikan edukasi, pendidikan agar mereka menjadi orang kaya. Al-Fakir sejak masuk di kampung ini dulu tahun 75, Al-Fakir robah. Jangan diberikan zakat hanya sekedar 3,5 liter kepada fuqara wal masakin. Dan juga jangan diberikan zakat mal berupa uang saja. Belikan beras sebanyak-banyaknya agar mereka tidak meminta-minta lagi dan tidak pernah hidup susah. Bayangkan kalau kita ada di posisi mereka. Zakat kita berikan pada saat malam takbiran dengan alasan sunnah Rasul. Kita posisinya menjadi orang fakir miskin. Apa yang hendak kita lakukan dengan zakat tersebut di malam takbiran? Kalau kita biasa hidup bersama anak-anak yatim, kita akan mengetahui keluhan mereka, nangisnya mereka, laparnya mereka. Tapi kebanyakan di antara kita, tidak semuanya, lebih memikirkan diri sendiri. Padahal kalau kita tahu mengurus anak yatim, kita bantu anak yatim, baru niat saja ingin sesuatu Allah kabulkan. Terbukti Al-Fakir jalankan itu. Orang bingung ketika kondisi sekarang carut marut, ekonomi tidak karuan, punya uang tapi nilainya tidak ada harganya, belanjaan semakin melonjak. Kami tetap menyalurkan satu mustahil, satu kali plus dengan zakat malnya. Ini kita berikan pada mereka. Kalau yatimnya 3, jandanya 1, maka 4 tahun dia punya. Kira-kira beli beraskah tidak dia selama 4 bulan? Jawabannya tentu tidak akan beli beras. Ini untuk membantu mereka. Jangan kita berpikir haram. Yang penting kita 1.000 mustahil kita berikan. Bangga kita membagi 1.000 anak yatim dan orang-orang susah.
tetapi besoknya mereka mengemis di gang rumah kita. Itu bukan mendidik. Ayo, sama-sama kita bergerak hati kita. Tengok di pinggir jalan samping gedung ini ada anak-anak yang tidak beruntung seperti anak kita. Maka kalau sampai terjadi menggagalkan ibadah kita semuanya, karena zakat menolong mereka, harta belum tentu menolong kita. Pernah suatu saat orang yang paling kaya memanggil seluruh anggota keluarganya, istri dan anak-anak. Adakah di antara kalian yang mau berbakti kepadaku ketika nanti aku mati? Tidak satupun istri dan anaknya menjawab. Lalu sang suami, sang ayah berkata, andaikan di antara kalian yang mau mengikuti, membantu aku pada saat aku meninggal dunia, kalian masuk ke liang lahat bersamaku, maka aku akan berikan separuh harta bagi kalian. Sampai akhirnya tidak ada satupun keluarga yang mau. Anak yang diberikan kemewahan, anak diberikan pendidikan, dikasih sayang, tidak ada yang mau. Kita lihat berapa banyak anak kita sekarang sekolah tinggi adabnya tidak ada. Soal adab. Ayo kita bentuk keluarga kita. Bukan berarti Islam anti kaya, tapi kita diminta pertanggungjawaban harta yang kita miliki. Kalau masih ada anak yatim, masih ada orang susah di lingkungan kita. Al-Fakir yakin di kampung ini, di komplek ini masih banyak orang yang susah. Bahkan pada suatu saat Al-Fakir pernah naik kendaraan umum. Al-Fakir bertanya, tinggal di mana Bapak? Di komplek Purwodadi. Bagaimana penghasilan saja? Sulit. Mau makan saja susah. Bapak tinggal di komplek Purwodadi. Kami tinggal di komplek Purwodadi. Sudah berapa? Cukup lama. Bisa dibayangkan di komplek ini ada anggota di perumahan ini mengeluh kepada penumpangnya, siapa yang berdosa? Kita yang berdosa ditinggal di komplek ini. Maka zakat lebih utama kita berikan kepada lingkungan. Periksa lingkungan kita. Wa atizal qurba wal yatama wal masakin. Berikan kepada yang terdekat, saudara kita, lingkungan kita, itu lebih utama. Berikan sebesar-besarnya, bukan hanya sekedar ukuran, sebesar-besarnya, agar mereka mampu berzakat dan menjadi orang kaya. Hanya 1 tahun ketemu 1 tahun lagi. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Di penghujung khutbah Al-Fakir, anak banyak belum tentu membahagiakan kita. Anak sedikit pun juga belum tentu membahagiakan kita. Maka Ramadan membentuk diri kita dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, yang bisa beramal setiap saat, setiap detik hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika anak sudah tidak pernah dididik agama, tidak pernah mau diperintahkan puasa di bulan Ramadan, maka sudah jelas anak yang kita tanam, yang kita pelihara, suatu saat akan menjadi beban kita di yaumil qiyamah. Bentuk anak kita
menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang tekun ibadah, yang bisa mendoakan kita, bisa membimbing kita pada saat sakaratul maut. Karena berapa banyak di penghujung hidup orang tua, hidupnya sengsara. Anak tiga tidak ada yang memelihara, merawat orang tuanya. Maka sifat orang tua lebih baik menyendiri ketimbang daripada merepotkan anak. Mari kita bersyukur bila mana masih banyak orang tua, datangi, ziarahi orang tua kita, minta redho, minta keikhlasannya, biar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan melalui mimbar ini. Mudah-mudahan meskipun satu menjadi gambaran bagi kita. Yang pertama, bahwa kita di bulan Ramadan dididik menjadi manusia yang sosial. Minimal orang-orang yang bertakwa, mau mengikuti jejak Nabi dan Rasulnya untuk selalu belas kasih terhadap lingkungan, terhadap orang-orang susah. Dan berikutnya adalah kita membentuk diri kita menjadi manusia yang sempurna, manusia yang insan. Amin. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, sujud kita, zikir kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa kita, dan dipertemukan kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ala ma'tulafa'i masjidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وعن كفرة والمشركين وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا
ويتذكر وينعش فصيحكم والبر يعجبكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat sunnah Idul Fitri yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir turun, Al-Fakir hanya berpesan pertama, bersihkan hati kita, lihat kanan kiri kita, ada tetangga kita, ada saudara kita. Mari berjabat tangan, saling membukakan pintu maaf, kita saling memaafkan. Mudah-mudahan semuanya ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dan ketulusan hati kita. Demikian, kalau yang maaf, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.